Jadi mungkin fotografer banyak yang nggak sadar kalau klien kita itu kan justru kayaknya banyak seliwerannya di LinkedIn sebenarnya ya, marketing segala macam gitu atau kalau aku di headshot biasanya HR gitu banyaknya kan seliwerannya di LinkedIn kan. Jadi kadang-kadang sesekali aku tuh misalnya lagi dapat proyek misalnya photoshoot headshot siapa gitu ya, misalnya headshot public figure gitu, misalnya kayak tokoh pejabat gitu. Kadang-kadang aku suka share juga behind the scenes-nya atau hasilnya di LinkedIn kadang-kadang sesekali. Tapi tetap ada storytelling-nya juga. Jadi tetap harus diceritain ini dapat proyek yang gimana, terus ini proses pengerjaannya gimana. Kerjaan-kerjaan yang butuh lighting itu memang kerjaan-kerjaan yang memang cukup kompleks ya. Jadi kalau misalnya nggak semua kerjaan bisa difoto di outdoor, apalagi cuaca sekarang hujan segala macam. Mungkin kalau bisa ditanya kayak fotografer profesional yang udah gede-gede gitu ya namanya, mungkin mereka juga banyak yang belum tentu bisa studio lighting karena biasanya mereka bawa asisten aja gitu, bawa gaffer biasanya. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Hai Gizmo Friends, balik lagi sama aku Pras di sesi Gizmo Talk Podcast ya. Jadi kita udah banyak episode-episode yang ngebahas kaitannya dengan teknologi dan jaringan dan semuanya yang revolves around technology. Nah, sekarang tuh pengen ngomongin lebih ke mungkin dunia fotografi ya, karena aku sendiri reviewer di Gizmology biasanya kalau ngebahas handphone tuh yang salah satu poin yang paling exciting adalah fotografi. Tapi fotografi tentunya lebih dari smartphone ya, walaupun kamera smartphone udah oke banget, tapi adalah yang mungkin dulu lebih banyak pakai mirrorless atau DSLR. Cuman menariknya tuh saya pengen tahu sekarang tuh fotografi in general tuh gimana ya dunianya. Mungkin buat Gizmo Friends yang penasaran ingin meniti karir sebagai fotografer gitu. Nah di sebelah aku nih udah ada narasumber yang sangat spesial. Sebenarnya kami tuh udah ketemu udah lama banget ya, udah bertahun-tahun dulu zaman X masih belum jadi X, masih Twitter ya. Jadi sebelah aku adalah Uda Anes, biasanya panggil Uda. Iya, Uda Anes. Karena orang Padang gitu panggilnya Uda. Benar. Ada Uda Anes, mungkin Gizmo Friends tahu kalau di platform media sosial dia username-nya @bejanawaktu ya. Betul. Nah, Uda Anes ini sekarang kayaknya udah nggak terlalu aktif di Twitter ya. Lebih udah ke Instagram. Bingung mau ngapain. Audiensnya bingung mau Oke, jadi kayaknya buat Porto itu lebih enak di Instagram gitu kali ya. Nah, kita mungkin akan ngulik nih tentang fotografi ya. Jadi mungkin buat Gizmo Friends yang tertarik, Uda Anes ini adalah fotografer profesional. Aku biasanya ketemu dia tuh kalau lagi nonton konser. Kita kayaknya dulu pernah ketemu di Pamungkas kalau nggak salah ya. Sama mungkin fotografer. Dirimu spesifik fotografi konser kah atau yang lainnya juga? Biasanya in general, Mas. Circa 2018 sampai 2020 aja kayaknya yang benar-benar full time moto stage ya. Setelah itu kayaknya dan sebelumnya lebih banyak di portrait aja sih, general aja. Oh, potret iya. Kalau ngelihat Instagramnya tuh banyak banget portofolio potret bagus-bagus banget. Nah, mungkin mengawali tentang fotografi in general. Ya. Apa sih yang pertama kali menginspirasi Uda Anes untuk terjun ke dunia fotografi dan sampai profesional kayak sekarang? Jadi tuh sebenarnya aku back to tahun berapa ya? Mungkin biar nggak terlalu jauh ya. Takutnya baliknya ke masa SMA lah. Kalau kejauhan. Nanti kita podcastnya 2 jam lagi. Intinya tahun 2014 kayaknya aku pernah bikin clothingan gitu. Terus nge-hire orang buat ngefotoin katalognya lah, lookbooknya gitu. Terus kok mahal ya, tapi oke lah mungkin hasilnya bagus nih, tapi pas waktu lihat hasilnya ya kurang memuaskan lah ya. Jadi kayak ada sedikit dendam pribadi nih nanti habis nih next produksian nih kayaknya gua aja deh motoin, gua belajar motret nih gitu. Jadi intinya sebenarnya tadinya tuh buat itu ya, buat biar belajar biar nanti kalau punya produksian kaos berikutnya biar difotoin sendiri aja biar lebih bagus gitu. Tapi intinya tahun 2016 malah jadi kayak melihat potensi yang lebih ternyata di fotografi selain hanya sebagai kayak nanti mau buat produksi yang berikutnya gitu. Akhirnya menemukan celah kalau kayaknya bisa dijadiin profesi yang cukup menjanjikan gitu. Walaupun nggak tahu juga ya mau spesialis di mana dan segala macam. Tapi intinya ada titik baliknya di sejak itu 2015 sampai akhirnya pas waktu ngantor 2016 akhirnya memutuskan buat beli kamera sendiri. Tadinya belum punya, terus akhirnya beli kamera. Ya udah setelah punya jadinya explore segala macam. Akhirnya baru jadi profesinya itu kayaknya mungkin tahun 2018 lah. Full time. Jadi momen itu tuh langsung
juga jadi titik balik di mana dirimu ngerasa oke, I think photographer is my thing gitu ya. Langsung mulai dari situ gitu ya. Triggernya itulah. Sebelumnya kerja kantoran kah? Apa? Sebelumnya dari macam-macam. Sebelumnya sempat dulu tuh jual beli kaos di apa namanya di Kaskus gitu-gitu. Wow, Kaskus ya. Semoga Gizmo fans mesti tahu Kaskus itu apa ya. Iya juga ya. Dulu suka ngumpulin bata, suka ngumpulin cendol. Terus tahun 2016 dulu sempat weddingan juga, main musik di weddingan 2 tahun. Terus 2016 sampai 2018 sempat kerja di agensi. Oh, macam-macam banget ya. Ngurusin KOL gitu-gitu lah. Oke. Tapi 2018-nya kayaknya 2018 Agustus tuh full time. Ya udah deh, gue kayaknya akan full time motret gitu. 2018. Oke. Tadi 2015-2016 adalah titik balik untuk terjun dunia fotografi. Tapi kalau yang diingat dulu pertama kali megang kamera yang sampai bikin wah menarik juga ya foto-foto, itu kapan tuh? Dulu tuh pas waktu awal-awal motret kan biasanya kalau nggak portrait street ya, maksudnya untuk latihannya biasanya itu kan kalau nggak portrait street. Nah dulu tuh ada temanku di Instagram namanya Ijul. Dulu kita suka hunting street gitu, terus begitu dikenalkan ke teknik yang namanya light trails gitu, itu dulu suka banget. Jadi mau meluangkan waktu sore-sore jam 7 jam 8 malam itu untuk keliling cari spot yang bagus, terus taruh kamera. Dulu belum ada tripod monopod gini-gini, belum ada ya. Dulu masih taruh di mana aja yang bisa ditaruh gitu, terus shutter speednya yang slow gitu-gitu segala macam. Terus melihat hasilnya tuh udah kayak amazed banget gitu. Itu yang kayak wow, fotografi bisa bikin kayak gini ya gitu awal-awalnya. Itu pakai kamera apa waktu itu? Itu dulu masih pakai Canon EOS M3. Masih pakai lensa kit. Iya. Itu mirrorless bukan? Ya, mirrorless. Itu 2016 beli pakai gaji 1 bulan gaji langsung habis untuk beli itu. Langsung untuk demi passion ya, nyoba gitu ya. Nyoba karena kalau nggak punya kayaknya susah untuk belajarnya. Waktu itu ya mikirnya gitu. Kayak yaudah deh cobain aja dulu punya, beli yang sesuai budget gitu. Akhirnya punya kamera itu. Ya udah nyoba-nyobanya itu, nyobain di street, nyobain di potret. Begitu nyobain di potret diracunin tuh akhirnya kayak kurang kalau pakai lensa ini. Coba deh pakai lensa yang 50-18 gitu, yang full frame gitu. Akhirnya bulan berikutnya gaji habis lagi separuh buat beli lensa. Tapi akhirnya dari situ mulai tertarik buat eksplornya potret karena paling gampang dilakuin. Karena tiap hari ketemu orang, ketemu teman, terus kayak gampang banget ketemu orang, terus bisa belajar banyak hal dari satu genre itu aja. Itu paling gampang, cuma modal lensa 50 aja udah bisa dapat foto yang bagus dari potret gitu. Tapi potret tuh menurutku ada tantangan tersendiri karena kalau kita nggak ngerti how to build conversation sama orang yang mau difoto kan. Nah kebetulan akunya doyan ngobrol. Jadi itu ngebantu ya? Itu ngebantu banget sih pasti. Dan bahkan ini lucunya, seringnya kalau moto misalnya kan janjian sama temen itu sejam gitu ya, mungkin ngobrolnya 45 menit kali ya. Fotonya cuma 15 menit gitu. Jadi senang buat bangun koneksi, habis itu di sela-sela foto juga biasanya ngobrol gitu-gitu. Oke, nah tadi kayak dimulai dari EOS M3 di awal-awal dirimu pakai kamera pertama, terus kecanggihan kamera sekarang itu ngebantu nggak sih atau mempengaruhi dirimu bekerja sebagai fotografer? Pasti sih ya. Aku ingat banget dulu tuh dari Canon EOS M3 sempat ganti ke 6D, Canon 6D. Nah, waktu itu sempat ada kerjaan yang membutuhkan motretin orang yang moving gitu loh, maksudnya nge-capture kayak tracking gitu ya, orang-orang talentnya itu bergerak gitu. Nah, waktu itu agak sedikit kesulitan di Canon 6D itu karena dia trackingnya agak susah, titik fokusnya nggak banyak gitu. Akhirnya di 2018 itu memutuskan untuk ganti ke Sony A73 gara-gara itu. Jadi di satu sisi pengen punya kamera yang fokus trackingnya lebih cepat gitu. Sama dia bisa hybrid kan. Kalau misalnya Sony A73 waktu itu foto video lumayan oke lah gitu. Sementara pas Canon dulu aku nggak berani ngambil kerjaan video waktu itu pas di Canon 6D. Jadi pasti ngaruh banget. Apalagi zaman sekarang si A7 mungkin seri-seri Sony yang sekarang udah pakai teknologi kayak fokus trackingnya udah pakai AI segala macam itu kali ya di algoritmanya. Jadi itu udah pasti sangat-sangat membantu di kerjaan sih pasti. Jadi kalau kameranya makin canggih, jadi awalnya mungkin cocoknya buat foto, sekarang video juga bisa dalam satu perangkat. Iya benar. Lebih enak gitu ya. Betul. Tapi kalau preferensi sekarang tuh masih ada nggak sih preferensi? Lebih enak mirrorless, lebih enak DSLR. Menurut Udanes gimana? Aku pernah pakai DSLR tuh berarti yang pas 6D itu kayaknya ya. Aku nggak ada preferensi khusus sih ya, cuman kayaknya kalau sekarang tuh orang kan biasanya butuh yang lebih compact aja sih, kayak kamera makin lama makin kecil. Kalau pakai DSLR menurutku masih agak bulky aja gitu, apalagi kalau misalnya ditambahin sama lensa yang gede.
kayak udah nge-gym sendiri aja gitu. Kayaknya orang sekarang butuh yang compact dan apalagi kalau misalnya motret di luaran gitu ya, biar nggak terlalu mencolok banget kan ya. Gitu ya. Jadi pakai mirrorless kayaknya udah cukup oke dan dari segi hasil segala macam kayaknya 11-12 lah ya, nggak ada yang terlalu bagus mana ini lebih bagus daripada ini, nggak juga sih kayaknya. Kalau aku ngelihatnya lebih dari sisi lebih compact aja sebenarnya kalau mirrorless. Oke, kalau tadi kan kamera nih, nah setelah foto dan video itu diambil, post production biasanya pakai aplikasi apa tuh, editor apakah gitu, dan kenapa milih itu? Dari awal kayaknya diajarin sama teman dulu pakai Lightroom, dan jadi nggak pernah explore yang lain kecuali yang kayak buat mobile kali ya. Tapi dari awal memang udah disarankan untuk pakai Lightroom sama Photoshop. Jadi dua itu kayak aku back to back tuh kayaknya Lightroom sama Photoshop. Sisanya kayak aku belum pernah explore software editing yang lainnya. Kecuali kayak di HP kayak Snapseed atau yang lain-lain. Tapi kayak karena dari awal udah diajarinnya Lightroom, jadi yang aku pelajari itu sebenarnya cuma Lightroom aja sih. Photoshop buat retouching dan segala dan cleanup biasanya buat Photoshop. Tapi kalau buat kerjaan yang butuh diorganize gitu ya, butuh banyak file gitu-gitu, lebih enak Lightroom sih. Tapi kayak terakhir aku ngecek Lightroom atau Photoshop ya di handphone tuh dia udah ada AI-nya, kayak yang buat generative fill gitu, itu udah ada ya. Jadi dia catch up sama yang lain gitu ya untuk fitur AI-nya. Terus kalau misalnya biasanya ngambil momen di luar dengan bawa kamera gitu, gear-gear tambahan yang biasanya dirimu pakai itu apa biasanya? Kalau buat outdoor misalnya atau kalau gear tambahan sih biasanya kadang-kadang aku pakai ND juga, ND filter. Kalau misalnya lagi di studio, terus butuh misalnya agak sedikit pengen kreatif gitu ya, pengen bokeh-bokehan gitu di studio, harus pakai ND kan. Jadi aku pakai ND filter atau biasanya juga pakai dreamy filter juga kadang-kadang kalau misalnya ada look yang pengen dibikin agak lebih dreamy gitu. Biasanya kalau untuk aksesoris lebih banyak di filter sih kayaknya kalau pakai filter kamera. Lampu tambahan. Kalau lampu, nah aku tuh dari tahun 2020-an kan udah mulai sering di studio ya. Jadi udah mulai turun intensitas untuk foto outdoor ya. Tapi kalau misalnya foto outdoor pun dulu sempet pakai portable LED gitu, sempet sama yang lightsaber yang pendek gitu. Itu juga sempet pakai sih. Itu cukup praktis juga dan dia baterai kan, jadi nggak terlalu ribet gitu. Tapi karena sekarang lebih banyak di studio, jadi kayaknya nggak butuh banyak tools yang ada di studio aja sih. Tools yang udah di setup gitu ya, jadi kayak lampu dan filter tadi ya. I see. Nah, untuk setiap fotografer kan dia punya gayanya tersendiri nih. Nah, kalau menurut Udanes, deskripsi gaya fotografimu tuh gimana? Gimana ya? Ada yang spesifik nggak? Sebenarnya nggak ada yang spesifik. Aku pun sebenarnya orangnya suka explore ya, bahkan sampai detik ini pun aku masih explore, mau cobain style tertentu gitu. Kalau misalnya kemarin pun pertanyaannya sama nih, pertanyaan di sebelumnya temanku pernah nanya juga style atau misalnya karakternya gimana gitu. Kalau menurutku aku belum sampai sekarang masih di tahap explore sih. Tapi kalau bisa dilihat sih mungkin kayaknya cenderung banyak yang mungkin nggak terlalu pose banget kali ya. Aku misalnya ngedirect talentnya gitu nggak yang terlalu pose banget. Jadi biasanya mereka at least doing something gitu, jadi biar nggak terlalu pose banget atau lebih banyak juga yang mungkin nggak terlalu moody juga sih sebenarnya, tapi lebih banyak. Dan sampai sekarang juga masih explore beberapa style dari segi lighting juga masih explore sih. Jadi kalau aku bilang kayaknya masih dalam tahap pencarian jati diri kali. Tapi ketika tadi aku nanya pertanyaan itu sih yang muncul di kepala aku foto dirimu yang foto potret model tapi kayak di daerah kayak Duku Atas gitu, tuh bagus banget sih aku suka. Kayak ada periode di mana dirimu bikin series of portraits yang kayak gitu ya kalau nggak salah kan. Itu jadi aku kalau boleh cerita dikit itu tuh pas pandemi nemu satu akun di luar negeri ya, namanya Watching New York. Oh bener ya. Itu dia sesimpel karena mungkin orang di luar ekspresif ya. Jadi dia untuk sehari-hari berpakaiannya kayaknya bagus-bagus gitu. Jadi dia meng-capture orang-orang di New York yang lagi jalan atau lagi di outdoor lah gitu. Terus aku mau coba implementasikan itu di sini. Itu jauh sebelum ada Citayam Fashion Week ya. Iya. Kalau teman-teman masih ingat itu, jadi kayak beberapa bulan sebelum itu aku udah explore beberapa kali di Duku Atas, tapi habis itu jadi rame ya. Tapi itu juga
sebuah tantangan karena tadinya mau coba nyenggol brand fashion lah, siapa tahu mereka mau difoto dengan style tertentu gitu ya, style kayak gitu. Terus ya udah, tapi karena waktu itu mungkin kendalanya belum punya lensa telenya, jadi waktu itu hanya bisa memotret pas lagi nyewa aja gitu. Jadi mungkin nggak terlalu konsisten. Tapi sekarang udah balik lagi, udah mau coba si Watching Jakarta namanya kalau kita bikin namanya Watching Jakarta. Tapi ya itu tadi ada tantangan tersendiri karena di Jakarta orang yang se-ekspresif itu mereka nggak di jalanan gitu, mereka di mall, mereka nggak di jalanan gitu. Terus panas juga kan kalau misalnya di outdoor. Tapi ya mencoba untuk create konten yang beda aja. Ya itu bagus, itu ngelihat itu kreatif gitu loh, bagus, enak ngelihatnya. Nah tapi kalau dirimu, jadi kalau kita bicara teknik atau pendekatan yang dirimu pakai supaya konten lebih kreatif, apa tuh? Berarti apakah yang dengan tadi pakai filter tadi atau ada lagi teknik khusus? Sebenarnya kalau di fotografi banyak ya untuk bermain kreatif. Pertama kayaknya bisa dari permainan lighting. Kalau misalnya kombinasi. Jadi kalau misalnya selama ini cuma pakai satu lighting, mungkin bisa di-combine beberapa lighting, 3 atau sampai 4 lighting, atau bisa pakai optical snoot namanya. Jadi kayak dia bisa kita bisa bisa taruh gobo gitu di dalamnya, jadi kita bisa create shadow kayak jendela atau misalnya bayangan dari ranting pohon dan segala macam gitu. Atau bisa juga mix lighting misalnya dari yang continuous sama flash flash, atau misalnya juga flash sama continuous yang RGB gitu, mainin warna gitu juga bisa. Banyak sih. Atau bisa juga mainin, aku pernah lihat juga ada beberapa fotografer yang di Jakarta yang lebih niat, jadi tiap foto itu ada props-nya, jadi dia bikin. Jadi konsepnya nggak cuma mainin lighting doang atau pose doang, tapi ada set yang dia bikin terus masuk ke dalam frame. Misalnya dia bikin kayak buku gede gitu, atau misalnya kayak balon. Jadi selalu ada set yang dia bangun terus masuk ke frame. Itu juga ada sih. Tapi aku selama ini belum pernah se-effort itu sih. Effort yang paling sering yang dilakuin cuma permainan lighting sih. Lighting ya. Jadi lighting tuh nggak cuma bikin terang, tapi juga kayak menambah warna gitu-gitu ya. Kita bisa mengarahkan mata yang melihat karya kita tuh ke arah yang kita tuju gitu. Misalnya mau fokus di matanya atau mau fokus di area-area tertentu gitu. Misalnya lagi foto perhiasan gitu ya, mau fokus di lehernya doang atau di kupingnya doang gitu buat anting gitu. Itu bisa dimainin pakai lighting gitu lah. Ngebantu nanti ketika orang lihat foto tuh arah matanya kemana. Betul. Itu tugas kita sebagai fotografer kan itu ya. Nice. Nah tadi perjalanan karir bertahun-tahun sebagai fotografer, tantangan di industri saat ini itu apa tuh yang paling dirasain? Mungkin karena gini kali ya, kayak foto atau kamera gitu-gitu, semua orang sekarang sudah bisa motret lah, karena kamera pun sekarang udah canggih segala macam. Nah mungkin sudah lebih banyak aja orang yang terjun ke industri fotografinya kali ya. Tapi mungkin tantangan yang paling dirasain adalah gimana caranya untuk tetap relevan sama klien-klien yang ada sekarang lah gitu. Karena kalau misalnya masih pakai style lama gitu, terus masih pakai sisi kreatif yang masih lama gitu, kayaknya kita bakal ketinggalan deh. Jadi tetap harus nyobain apa nih style yang lagi kekinian gitu misalnya, atau bisa juga kayak lebih main di reelsnya misalnya gitu. Jadi fotografer sekarang nggak cuma kalau mau tetap survive ya. Menurutku nggak cuma jadi fotografer doang sih, kayak harus bisa belajar ngedit videonya juga gitu, terus jadi marketing juga, mikirin gimana caranya supaya orang bisa tertarik ke konten kita dan segala macam gitu. Menurutku walaupun juga ada beberapa teman yang bilang kayaknya ya fotografer tugasnya moto aja, nggak usah konten. Tapi ya zaman berubah, kita juga harus berubah sih, harus adaptif lah, at least. Jadi kalau dulu tuh kayaknya fotografer ya udah nggak menghasilkan video, tapi sekarang tuh adanya media sosial, ada Instagram Reels. Jadi sekarang fotografer bikin BTS, gitu ya, proses ngambil fotonya gimana. Itu kayaknya juga ini ya, menciptakan audiens yang lumayan. Itu bagian dari marketing diri sendiri juga kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak pun nggak apa-apa juga sih, maksudnya kan itu tergantung kita masing-masing ya. Karena kalau menurut aku memang suka eksplor, jadi kalau misalnya dan itu pun kayak kita bakalan dibantu sama Instagram buat dapat audiens baru kan sebenarnya. Jadi ya nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Oke, ya benar. Nah, menurut Uda Anes, AI
fenomena AI sekarang itu membantukah atau bahayakah atau what's your opinion about artificial intelligence? Sampai sekarang kayaknya belum ada ketakutan yang gimana gitu ya soal AI. Maksudnya kan ada yang bilang kan sekarang bikin, bahkan sekarang tuh aku pernah lihat juga di iklannya di Instagram lewat orang cuma upload foto bajunya aja, nanti AI-nya bakalan bisa bikin lookbook-nya sekalian. Jadi ada modelnya, terus bajunya dipakai segala macam gitu. Tapi menurutku tetap aja ada brief yang nggak akan mungkin bisa dikerjain dengan prompt doang sih. Tetap ada kreatif yang harus butuh human touch-nya gitu. Jadi so far aku masih pakai AI itu nggak takut ngeliat AI, tapi lebih ke dijadiin tools aja buat mempercepat kerjaan sebenarnya. Karena akhir-akhir ini lagi sering juga pakai software editing. Oh iya, ini aku lupa cerita juga. Jadi selain Lightroom, beberapa bulan terakhir suka explore juga software editing namanya ePhoto. Foto AI namanya. Jadi memang dia kalau misalnya retouch itu kan nggak bisa, kalau di Photoshop nggak bisa copy paste ya. Nah dia di foto itu dia bisa copy paste. Jadi kita kalau selama talentnya sama gitu, kita bisa, dan setnya sama, kita bisa apply satu retouching ke 10 foto berbeda gitu. Nah itu mempercepat kerjaan banget sih. Apalagi zaman sekarang kalau misalnya ada event atau misalnya ada photoshoot, aku kan biasanya motoin glam shot juga kalau misalnya lagi ada gala premier gitu kan, moto glam shot. Nah itu biasanya kan motoin banyak artis segala macam, terus besoknya harus langsung tayang gitu kan. Itu mempercepat kerjaan. Ya. Jadi bagiku si AI masih jadi tools buat membantu kerjaan, bukan sebagai kompetitor, bukan gitu. sebagai ancaman gitu ya. Sampai sekarang ya. Nah terkait AI juga mungkin ada kaitannya sih, tapi sekarang tuh tentang hak cipta atau kayak mungkin plagiarisme dalam fotografi ya. Aku sih ngeliatnya agak abu-abu ya, tapi menurut dirimu gimana nih pandangan terkait ya hak cipta dalam fotografi gitu? Contoh kasusnya misalnya apa? Misalnya apakah maksudnya kayak apakah dengan resiko itu jadi dirimu tiap upload harus ada watermark gede di tengah gitu, yang kayak gitu-gitu deh. Takutnya fotonya diambil gitu misalnya. Oh itu pernah kejadian sih. Jadi pernah ada kejadian orang yang ngasih tahu tuh temenku ya, dia ngasih tahu ini jadi orang ini naruh link Google Drive di Instagram dia. Isinya tuh portofolio foto. Dia ngaku tuh portofolio dia gitu. Pas aku lihat banyak banget foto-foto aku sama teman-temanku juga di situ. Di mix gitu sama dia. Di mix. Jadi ya sesimpel dia kayaknya entah screen capture atau download kali ya. Tapi menurutku kayaknya kayak gitu-gitu cuman bisa ya sebatas itu doang. Begitu misalnya dia di-hire sama orang untuk recreate foto yang sama, belum tentu dia bisa sih. Jadi aku kayaknya nggak terlalu gimana ya, walaupun udah pernah jadi korban orang yang plagiat ini juga, atau misalnya lebih ke ngaku-ngakuin karya gitu ya. Tapi kayaknya kalau sekarang aku tetap kayaknya banyak banget foto-foto yang bahkan kalau di-post di Twitter kayaknya dulu tuh lumayan HD ya kayaknya. Iya, jadi orang bisa resolusinya 4K gitu kan. Orang bisa download fotonya dan bisa disalahgunain bisa juga ya. Tapi kayaknya so far aku kayaknya nggak terlalu harus ada watermark atau nggak terlalu memproteksi banget sih kayaknya. Jadi langkah dirimu supaya itu tidak terjadi adalah ya udah maksudnya bikin konten aja, karena itu juga nggak akan kemana-mana gitu ya. Biasanya gini, karena kalau misalnya udah cukup sering konten, cukup sering bikin foto dengan style yang sama, orang-orang juga pasti akan notice nih fotonya kayaknya foto si ini deh gitu. Pasti orang akan notice sih. Mungkin kecuali kalau fotonya mungkin yang nggak terlalu biasa aja misalnya gitu ya, atau mungkin terlalu general gitu, mungkin orang nggak bisa nebak. Tapi kalau misalnya kalau udah sering konten, pasti orang akan tahu sih, oh ini fotonya karya si. Sering nggak sih dapat kayak tiba-tiba siang-siang di Instagram ada notif, udah Anes ini foto dirimu ada di akun ini gitu, sering nggak sih? Sering sih nggak, tapi pernah kok beberapa ada yang tahu malah justru malah followers gitu pernah. Dan selalu ada kayaknya ya. Selalu ada aja. Biasanya tiap ditegur pasti langsung ngeblok atau apa gitu biasanya. Tapi ya udahlah, orang sampai situ, orang kayak gitu juga kayaknya nggak akan sampai kemana-mana sih. Ini ya nggak akan sampai karya, nggak akan sampai kemana-mana. Nah terkait penggunaan media sosial nih, bagaimana pendapat menurut dirimu personal branding tuh penting apa buat fotografer sekarang? Oh iya, ini kayaknya nyambung sampai ke tadi ya, kayak fotografer mesti konten. Aku juga dulu sempat dipandang sebelah mata gitu sama fotografer lain. Begitu udah mulai awal-awal belum banyak yang bikin BTS gitu. Kita udah lumayan rajin bikin BTS gitu. Sempat dibilangin juga ngapain repot-repot konten mau jadi apa gitu kayak. Padahal sebenarnya
karena kita sebenarnya itu adalah salah satu strategi marketing yang paling murah ya, karena nol modalnya nol. Dibanding iklan ya, kalau misalnya kan temenku juga ada yang aktif di iklan gitu, dia ada portofolio kerjaan baru, dia langsung iklanin gitu. Tapi menurutku kayak kalau misalnya ngiklan kan at least butuh berapa ya? Misalnya seminggu butuh 200.000, 500.000 buat ngiklan. Tapi kalau ngonten kan sesimpel kita naruh video, naruh kamera, terus buat ngambil BTS, habis itu udah nge-post hasilnya dan segala macam gitu-gitu. Atau sebenarnya pertama itu tadi ya, sesimpel kayak marketing strategi yang modalnya nol gitu. Kedua, kayaknya kalau kita bikin BTS itu klien bisa lihat kita cara kerjanya gimana. Jadi gimana cara kita, misalnya kalau misalnya ada tantangan di project tertentu, kita bisa share cara kita nyari solusinya gitu-gitu. Menurutku si BTS itu bisa banget buat ngeliatin ke audiens atau klien, calon klien, kalau kita proses kerjanya kayak gini. Oh misalnya dia kerjanya full team gitu, ada timnya, jadi ada stylistnya, ada makeupnya, ada tim artnya segala macam. Jadi kerjanya lebih profesional, lebih set gitu segala macam gitu. Jadi menurutku itu juga jadi bagian dari cara buat convince klien gitu buat nge-hire kita nantinya gitu. Kayaknya manfaatnya banyak ya. Jadi klien bisa tahu bagaimana sistem kerjanya, terus mungkin fotografer pemula yang penasaran pengambilan iklan bisa tahu. Sama audiens yang iseng-iseng buka Instagram juga jadi menarik nih, akhirnya follow gitu ya. Bisa juga kan misalnya orang-orang yang ngelihat BTS kita itu kan belum tentu langsung convert di hari itu ya. Misalnya dia bisa save dulu besok-besok kalau dia butuh klien misalnya buat photoshoot produknya atau misalnya buat photoshoot private-nya misalnya gitu, dia bisa langsung kontak gitu. Biar buat awareness juga udah lumayan bermanfaat banget dan dengan modal yang nol tadi kan gitu. Nah, berarti platform digital yang sekarang paling efektif buat personal branding fotografer Instagram? Kayaknya sekarang karena udah ada TikTok, kayaknya dua-duanya bisa kebantu sih. Oke. Dengan catatan, kalau di Instagram tuh kayaknya agak lebih di-polish, cuman kalau di TikTok lebih natural aja. Kayaknya itu makin natural, makin rame kalau di TikTok. Iya, memang sekarang gitu ya. Kayaknya TikTok tuh emang yang ya udah, bahkan kalau dari handphone yang tanpa edit apa gitu ya. lebih rame gitu. Dan kadang-kadang kalau TikTok, aku pada coba beberapa kali bikin konten yang kayak showcase karya banget tuh nggak worth gitu. Jadi kayaknya memang harus BTS-nya atau misalnya cara kerjanya atau misalnya cara ngeditnya gitu, itu lebih rame kayaknya, lebih ke tutorial atau misalnya lebih ke hal-hal yang ngajari sharing tentang sesuatu gitu, lebih rame kayaknya. Nah, untuk suplemen Instagram dan TikTok masih perlu ada yang lain nggak, kayak portofolio naruh di sebuah website gitu, masih perlu ya? Website, aku jujur sampai sekarang masih belum punya website yang proper ya. Cuman sesekali aku kadang-kadang nyobain ini LinkedIn. Oke. Jadi mungkin fotografer banyak yang nggak sadar kalau klien kita itu kan justru kayaknya banyak seliwerannya di LinkedIn sebenarnya ya, marketing segala macam gitu atau kalau aku di headshot biasanya HR gitu banyaknya kan seliwerannya di LinkedIn kan. Jadi kadang-kadang sesekali aku tuh misalnya lagi dapat proyek misalnya photoshoot headshot siapa gitu ya, misalnya headshot public figure gitu, misalnya kayak tokoh pejabat gitu. Kadang-kadang aku suka share juga behind the scenes-nya atau hasilnya di LinkedIn kadang-kadang sesekali. Tapi kalau di LinkedIn karena dia social media juga, tapi buat profesional tetap ada storytelling-nya juga. Jadi tetap harus diceritain ini dapat proyeknya gimana, terus ini proses pengerjaannya gimana, terus jadi ada storytelling-nya itu yang nanti kayaknya lumayan ngebantu juga buat narik audiens baru atau misalnya datengin klien baru. Itu kayaknya menurutku banyak fotografer yang nggak kalau mereka juga harus punya LinkedIn sebenarnya. Iya bener sih, karena kan ya kayak foto headshot tuh kan juga paling kan orang-orang kantor kan yang nyari kan, dan ya udah dirimu simply membawa portofolionya ke LinkedIn yang sekarang udah jadi media sosial mereka gitu. Mereka nggak usah ke TikTok, nggak usah ke Instagram, langsung ketemu. Tapi udah dapat tuh beberapa klien yang dari LinkedIn langsung gitu. Udah banyak sih. Banget ya. Tapi walaupun teman-teman misalnya nggak ngerjain headshot pun, misalnya photoshoot produk atau photoshoot makanan, apapun lah, yang penting karya fotonya yang selama ini dikerjain, kalau bisa tuh kayak seminggu sekali atau dua bulan sekali coba ceritain prosesnya di LinkedIn gitu-gitu. Cerita aja tuh, habis itu share hasilnya sama share BTS-nya gitu. Biasanya pasti ada yang nyangkut dari situ sih pasti. Oke, nah itu ya menarik sih ternyata. Fotografer juga perlu update LinkedIn-nya biar bisa dapat dari situ kliennya. Fotonya jangan pakai avatar yang masih baru gitu ya. Fotonya yang proper juga gitu. Ya karena fotografer ya harus well presented ya. Oke. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu saran dari Uda Anes untuk mereka yang mungkin mau memulai terjun ke dunia fotografi ya. Tapi ada saran penting lainnya nggak yang buat bagi mereka yang pemula misalnya? Buat pemula tuh kayaknya, aku ngerasain banget dulu pas awal-awal belajar motret 2017, tempat belajar tuh cuma ada di YouTube, ya sama teman-teman lah ya. Tapi
zaman sekarang itu semua tutorial udah ada di YouTube sama TikTok, bahasa Indonesia pula. Dulu pas aku belajar tuh tutorial bahasa Inggris itu. Jadi sumber informasinya udah ada banget, udah melimpah gitu. Tinggal masalahnya sekarang gimana caranya buat sering-sering latihan sama satu hal yang penting adalah bikin portfolio yang dibutuhin sama industri. Itu kesalahanku dulu tuh. Aku dulu tuh sering ngerasa hunting-hunting foto gitu tuh kayak bikin porto. Padahal sebenarnya nggak aku foto itu cuman kayak ya portrait biasa aja gitu. Kalau bisa bikinlah portrait yang seolah-olah kita lagi ngerjain project buat klien gitu. Misalnya bikin porto beauty, ya udah ambil aja produk misalnya brand kosmetik satu gitu ya pas difotoin ya sekalian aja anggap aja seolah-olah lagi motoin produk tersebut, dibikin seolah-olah lagi ngerjain itu gitu. Jadi bikin fotonya bukan yang cuma hunting-hunting doang iseng-iseng. Kalau hunting oke lah buat latihan, tapi kalau misalnya bikin fotonya yang kayak buka aja page Instagram dari fotografer komersil, ya udah kerjain apa yang mereka kerjain. Jadi dengan brand yang berbeda misalnya gitu ya. Jadi bikinlah portofolio sesuai yang dibutuhin sama industri, karena nanti supaya efektif aja. Aku dulu sempet spend lumayan banyak buat bikin foto, ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa juga gitu, cuman buat bahan latihan aja gitu. Itu sih menurut. Jadi mungkin kalau latihan itu menghasilkan foto estetik udah aman, tapi supaya mereka bisa tahu kita bisa ngapain tuh bikin aja gitu ya. Iya, yang sesuai sama bikin foto yang sesuai sama yang dibutuhin sama industri yang kita geluti gitu. Oke. Nah, aku sempat tahu kayaknya udah Anes pernah bilang salah satu yang bisa jadi modal fotografer hari ini itu adalah studio lighting. Itu kenapa? Masih relevan nggak tuh? Itu aku juga sebenarnya dulu belajar pertama tahun 2018, tapi nggak diterusin. Jadi cuman ke-trigger doang buat belajar, tapi nggak belajar. Tapi setelah pandemi, satu-satunya yang bisa aku kerjain waktu itu adalah bikin headshot tapi batch gitu. Jadi aku booking studio 8 jam, nanti klien headshotnya tinggal datang ke studio. Nah itu tuh kayak dari satu klien ke klien yang lain, klien personal bisa datengin klien company profile. Jadi menurutku aku kayak bisa menyimpulkan kayak belajar lighting tuh kayaknya bisa mengupgrade jumlah nilai quotation kita deh kayaknya. Yang tadinya buat perseorangan sekarang kerjaan company profile, karena skala kerjaan-kerjaan yang butuh lighting itu memang kerjaan-kerjaan yang memang cukup kompleks ya. Jadi kalau misalnya nggak semua kerjaan bisa difoto di outdoor, apalagi cuaca sekarang hujan segala macam, kita nggak bisa mengandalkan outdoor doang. Dan kalau outdoor tuh lightingnya nggak bisa dikontrol secara penuh. Kayak matahari gini kan kita sulit banget ya untuk bisa tiba-tiba terang banget, kita mesti nutup banget gitu. Kalau misalnya di studio kita bisa bikin dia terang banget, bisa bikin dia gelap banget dan segala macam. Siang kita bisa bikin jadi malam gitu. Jadi menurutku si pengetahuan lighting ini penting banget sih buat apalagi buat fotografer penting banget, apalagi buat videografer juga perlu sebenarnya gitu. Jadi jangan cuma videografer yang cuma bisa pakai lighting continuous terus pakai lantern doang gitu. Harus kenal juga modifier yang cocok untuk bisa meng-highlight produk tertentu gitu misalnya. Nah dulu belajar lightingnya dari mana tuh? Dari YouTube tadi? Dulu iya kayaknya. Kayak pure dari YouTube, terus udah cobain aja. Dan belajarnya kayaknya sampai sekarang masih belajar sih. Jadi kayaknya lighting tuh kayaknya nggak habis untuk dieksplor. Kayaknya aku masih banyak hal-hal yang belum pernah aku cobain gitu loh untuk dari segi lighting. Tapi kalau untuk yang sekedar di studio gitu basic 3-point lighting, insya Allah udah lumayan menguasai lah gitu kalau yang 3-point lighting. Oke, terus selama ini mungkin ada yang bisa di-share nggak proyek yang paling menarik yang lagi dikerjain atau mau dikerjain selama ini? Ya sebenarnya so far sih aku ngerjain beberapa company profile headshot gitu ya, atau fashion juga ada beberapa, tapi kayaknya yang lagi sering aku setahun terakhir yang sering aku yang fokus itu bikin namanya Foto Academy, bikin kayak kayak platform buat belajar. Sebenarnya buat belajar fotografi secara umum. Cuman aku mulainya dari studio lighting karena itu yang lagi aku geluti sekarang ya. Jadi mau bikin platform buat belajar fotografi buat orang-orang yang mau switch karir gitu loh. Jadi lebih terfokus sama orang-orang yang pengen upgrade skill juga. Jadi misalnya fotografer yang udah bisa foto satu lighting, mereka bisa upgrade jadi mix lighting dan segala macam. Dan itu banyak ya peminatnya ya? Lumayan banyak ternyata. Jadi aku melihat kayaknya bahkan mungkin kalau bisa ditanya kayak fotografer profesional yang udah gede-gede gitu ya namanya, mungkin mereka juga banyak yang belum tentu bisa studio lighting karena biasanya mereka bawa asisten aja gitu, bawa gaffer biasanya.
Nah, mereka tinggal brief ke gaffernya aja, gaffernya yang setup. Jadi pengetahuan lightingnya justru malah gaffernya yang punya. Mereka justru cuma punya mungkin visinya doang, tapi how to execute mereka nggak punya. Gaffernya yang execute gitu. Nah, makanya menurutku sekarang kayak fotografer minimal punya basic lighting dulu supaya mereka bisa bisa punya project yang berbeda-beda gitu. Oke, ya. Nah, terus kira-kira tahun ini trennya apa ya dalam dunia fotografi gitu? Yang bakal mendominasi. Oke, aku sebenarnya belum ada gambaran ya, cuman ini memang masih terlalu awal mungkin ya. iya, cuman kayaknya kalau kemarin-kemarin aku lihat kayaknya kalau di fotografi studio ya, yang pakai lighting tuh biasanya banyak yang pakai lighting yang warna-warni kan, sama lighting yang banyak gradasi-gradasinya sih aku lihat tuh trennya. Cuman kalau secara general fotografi mungkin kita perlu lihat kayak 1 bulan 2 bulan ke depan kali ya. Kalau aku juga belum bisa prediksi, tapi kayaknya mungkin akan ada banyak banget kombinasi antara AI sama yang di shoot pakai kamera gitu kan ya. Kombinasi dua-duanya mungkin akan lebih banyak kita lihat di tahun ini sih. Jadi AI sebagai tools untuk menghasilkan visual yang lebih oke gitu ya. Ya. Misalnya kayak sesimpel yang aku pikirin sekarang adalah untuk bikin komposisi background gitu. Jadi foto orangnya, foto talentnya itu memang difoto dengan kamera dengan orang asli, tapi backgroundnya itu mungkin tadinya yang di set pakai 3D, dibikinnya pakai 3D, software 3D. Sekarang mungkin udah bisa dibikin pakai di generate aja gitu, pakai AI gitu ya. Mungkin itu ya yang aku lihat. Mungkin paling bisa gampang diaplikasiin. Oke, ya Gizmo Fans, tadi kita udah ngobrol banyak ya sama Udanes, perjalanannya di awal memulai sebagai fotografer, tantangannya, dan mungkin tadi udah tips-tips yang bisa Gizmo Fans ingin terapkan sebagai pemula yang ingin terjun ke dunia fotografi. Terus tadi di bagian akhir dia udah nyinggung sedikit tentang Foto Academy nih. Nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana perjalanan Udanes dengan membangun Foto Academy yang aku yakin juga akan menarik. Stay tune di episode Gizmo Talk berikutnya.